Fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang serangan hama. Bahwa serangan hama adalah jangan dikendalikan atau diberantas dengan membabi buta akibat ketidaktahuan kita. Seringkali bahwa pengendalian hama yang membabi buta justru malah akan berdampak buruk terhadap tanaman itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya ada serangan ulatnya berapa? Bagaimana sistem serangannya? Wajib kita pahami semuanya. Ulatnya jenis apa, berapa yang terserang, dan bagaimana mekanisme penyerangannya. Ini wajib kita pahami sebelum kita melakukan pemberantasan atau pengendalian. Karena di dalam mekanisme hama sendiri ada dua titik temu yang paling penting, yaitu apakah jenis hama yang harus dikendalikan atau hama yang harus diberantas atau tidak boleh ada, atau eradikasi. Sebagai contoh bahwa apakah ulat itu wajib dihabisi atau dieradikasi? Jawabannya tidak. Bahwa ulat pemakan daun kelapa sawit atau UPDKS sendiri adalah dengan menggunakan standar mekanisme pengendalian. Jangan sampai populasi yang ada menjadikan tanaman kelapa sawit kita menjadi kondisi melewati ambang batas ya ini. Ambang batas adalah sebuah batasan jumlah populasi per pokoknya dalam serangan, khususnya untuk ulat kelapa sawit ini, ulat pemakan daun kelapa sawit ini adalah berapakah ulat yang ada yang mampu menghancurkan tanaman kelapa sawit. Jadi sebelum kita melakukan pengendalian, kita harus juga menghitung jumlahnya berapa. Jangan semena-mena kita melakukan pengendalian ataupun pemberantasan dengan dosis yang kita tinggikan. Misalnya sebuah ulat api kita menggunakan bahan aktif lambda-sialotrin, misalnya mereknya Matador atau Polidor, ataupun menggunakan yang lainnya, ternyata tanpa basa-basi, padahal ulatnya cuma satu saja, tapi langsung kita kendalikan semuanya, padahal belum tentu kita harus kendalikan, karena bahwa satu mungkin saja belum melewati ambang batas ekonomi, di mana ambang batas ini jika populasi melewati ambang batas ini maka wajib dikendalikan, karena kalau melewati populasi batas ambang batas ini maka kemungkinan tanaman akan rusak akibat ulat pemakan daun ini. Namun ketika dia di bawah maka tidak harus serta-merta langsung kita berantas total, kita tembak langsung semuanya pakai pestisida atau insektisida yang akan menghanguskan dia. Bukan seperti itu mekanismenya. Karena jangan sampai kita justru pengen mengendalikannya malah justru akan berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan jenisnya. Jenis ulat itu beda-beda. Bisa saja ulatnya itu jenis ulatnya adalah ulat api, apakah dia ulat kantong, apakah dia misalnya sekarang ada ulat getah, atau ulat bulu yang akan berpengaruh terhadap mekanisme yang ada. Sebagai petani ataupun sebagai planter, maka baiknya adalah menghitung berapa populasi yang kita temukan per pelepahnya. Jangan sampai kita sudah berpikiran buruk dulu bahwa ini harus dikendalikan, ini harus diberantas. Itu adalah konsep di dalam pengendalian UPDKS. Artinya bahwa harus melewati ambang batas ekonomi, yaitu ambang batas di mana jumlah populasinya, standar populasi yang ada. Jika dia berada di datar ataupun lebih rendah daripada ambang populasi, maka ya kita biarkan saja. Tapi kalau dia di atas maka harus kita kendalikan. Contohnya jenis ulat, misalnya ulat api Setoran nitens misalnya, ternyata ambang batasnya berapa? Jika dia ambang batasnya misalnya 5, ternyata populasinya 6, maka kita kendalikan. Tapi kalau populasinya 5 atau 4, maka ya kita biarkan saja. Ada kemungkinan dia adalah untuk menjaga ekosistem itu sendiri di dalam rantai makanannya. Jangan kita berpikiran buruk dulu terhadap jenis-jenis ulat, jenis-jenis hama yang dikendalikan. Namun berbeda lagi di dalam mekanisme ketika kita bicara tentang bukan mengendalikan lagi tapi memberantas. Contohnya pemberantasan tikus. Satu pokok yang kena serangan tikus saja maka wajib kita kendalikan. Hal ini sangat penting. Biasanya kita menghitung berapa serangan populasinya.
Artinya bahwa jika serangannya satu pokok sana satu dan kita jumlah buah apalagi di tanaman yang menghasilkan seperti ini ternyata buahnya hancur, misalnya udah 10%, ya udah kita mainkan. Walaupun di dalam secara apalagi di perusahaan tidak serta-merta kita mengendalikan dengan menggunakan rodentisida atau racun tikus, tapi memang ada juga kita melakukan pengendalian secara biologis atau dengan menggunakan Tito alba, ataupun misalnya kita bicara tentang burung hantu. Ini memang sudah kita kendalikan, namun terkadang dengan kondisi populasi yang outbreak yang dia jumlahnya banyak, maka tanaman kita ini buah-buah kelapa sawit di tanaman yang besar, maka penyerangan tikus terhadap pemakan buahnya luar biasa sehingga BCR kita bisa hancur. Maka sudah saatnya kita untuk pemberantasan tikus ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bicara tentang misalnya ini kan pemberantasan tikus. Nah, bagaimana ketika kita di tanaman yang muda, di tanaman belum menghasilkan atau setelah tanam, maka jika ada tanda-tanda memang ada serangan atau tidak ada serangan, lebih bagus adalah safety ketika tanaman buka baru, apalagi banyak tumpukan bahan organik dan kondisi lancak kita semak, badan basah, maka tetap kita lakukan pengendalian dengan menggunakan rodentisida, baik menggunakan klerat ataupun misalnya racumin, monggo saja silahkan, yang penting kita gunakan dulu, jangan sampai, karena bahwa bibit yang kita tanam merupakan sebuah investasi ini. Kemudian yang terakhir, untuk bisa memantapkan para petani dan para planter semuanya, tonton videonya, simak videonya, bicara tentang hama. Populasi ambang standarnya itu berapa? Misalnya ulat memakan daun, misalnya baik ulat api, ulat kantong, ulat bulu, ini jumlahnya berapa sih standarnya? Jika sekali lagi sebagai penutup adalah jika kondisinya di atas ambang rata-rata jumlahnya, misalnya ambang rata-ratanya 5, ternyata dia populasinya di pelepah ketemu 6 atau 7, maka segera kendalikan. Misalnya dengan sistem penyemprotan, mau dengan misalnya terang injection untuk misalnya ulat kantong dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ketemunya 4, ya jangan dulu dikendalikan. Maka kita harus nyari dulu berapa sih populasi rata-ratanya. Maka hal ini yang harus diperhatikan, karena jangan sampai kejadian di salah satu tempat yang ada video di depan adalah bahwa ketika ulat baru tidak ada ambang batasnya, kita seolah-olah serta-merta santai-santai saja. Ternyata begitu terjadi ledakan, boom, outbreak, jumlah hamanya ya udah tinggal lidi saja. Ya, apakah kalau para petani dan para planter semuanya akan menyerah begitu saja dengan kondisi ini? Sudah mau lebaran, nggak panen, kan ambiar kita ini. Maka sekecil apapun harus kita pedulikan. Misalnya di video bentar lagi itu ada bicara tentang ambang batas, ternyata Bapak Ibu dan para planter semuanya tidak ada ambang batasnya. Segera cari foto ulatnya, segera kirim ke grup. Banyak teman-teman yang akan membantu. Kalau tidak ada, kita cari di Insect World, nanti akan keluar berapa nama jenis ulatnya. Jangan sampai kita biarkan seolah-olah baik-baik saja, ternyata satu pokok pertama mungkin habis satu pelepah, tiba-tiba habis semuanya, satu blok lebih. Bagaimana ini mau lebaran kayak gini, kita nggak ada panennya akan hancur sampai habis lebaran pastinya. Kalau toh dikendalikan, apalagi nggak dikendalikan, tambah berantakan. Maka sekali lagi simak videonya mengenai tentang ambang batas ini. Jika lebih, kendalikan. Jika kurang, jangan berpikir langsung kendalikan. Langsung kita survei yang lain, apakah memang kondisinya seperti itu secara keseluruhan di lahan kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya di hari yang suci ini, di bulan puasa ini. Dan semangat dan sehat selalu bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.